Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023 bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Untuk itu, marilah kita siapkan hati, pikiran kita dan jiwa kita untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabda firman-Nya. Untuk itu, mari kita mohon kehadiran Tuhan dan pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di pagi hari menjelang siang hari ini, hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023, di mana pada hari ini kami memperingati dan merayakan Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus di kota Yerusalem pada kira-kira 1990 tahun yang lalu ke atas murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di satu rumah di kota Yerusalem. Untuk itu, persiapkanlah kami Tuhan untuk terus berjaga-jaga dan berdoa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai selesai ya Allah Roh Kudus. Dan hadirlah Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing, dan juga di House of Our Lord di Sentul City ini. Jadilah ibadah perayaan Hari Pentakosta Minggu 28 Mei tahun 2023 ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God.
saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di Hari Raya Pentakosta, Minggu 28 Mei tahun 2023 ini. Mari kita fokus, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta Allah Roh Kudus memimpin kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Bapa, di hari raya Pentakosta turunnya Roh Kudus ke atas murid-muridmu di kota Yerusalem. Kami akan mendengarkan, membaca firman-Mu tentang hari raya Pentakosta ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, begitu juga kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Apa arti Pentakosta? Kalau secara arti kata Pentakosta artinya hari yang ke-50. Penta itu 5 ya. Jadi hari yang ke-50. Apa maksudnya hari ke-50? Karena peristiwa ini terjadi 50 hari setelah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, ya, di Bukit Zaitun. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, "Tetaplah tinggal di Yerusalem." Ini pesan Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya, sampai kuasa yang dari sorga itu turun. Dan kalau kita baca di kitab Yohanes, Tuhan Yesus juga berpesan di malam Paskah bahwa "Aku akan pergi kepada Bapa dan meminta Bapa untuk mengirim seorang penolong yang akan menyertai kamu." Sebab Tuhan Yesus berkata, "Lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus itu turun." Maksudnya begini ya, kalau Tuhan Yesus tetap ada di dunia, tidak naik ke sorga. Kalau Tuhan ada di Yerusalem, Tuhan tidak ada di Samaria. Tuhan tidak ada di Sentul City. Tuhan tidak ada di Jakarta. Tetapi kalau Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia meminta kepada Bapa untuk mengirim Roh Kudus, maka itu akan tinggal kepada anak-anak Tuhan termasuk kita. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama kita. Inilah janji Tuhan. "Aku adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kamu, menyertai kita sampai akhir zaman." Kita kembali dalam peristiwa Pentakosta ini. Kalau buat orang Yahudi sampai saat ini ya, dan juga pada zaman peristiwa Hari Raya Pentakosta ini terjadi, mereka merayakan Hari Pentakosta itu yang disebut secara bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi Shavuot. Shavuot itu artinya Hari Raya 7 minggu. Hari Raya 7 minggu dari kapan? Dari Hari Paskah. Hari Paskah itu buat orang Yahudi juga, kalau buat kita itu hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bangkit. Buat orang Yahudi itu adalah hari buah sulung ya. Jadi hari buah sulung itu 7 minggu kemudian hari raya panen yang disebut Shavuot. 7 minggu kemudian berarti 49 hari ya. Dan di hari ke-50 ini dirayakanlah
hari Pentakosta, hari ke-50. Kalau buat orang Yahudi, hari Shavuot. Shavuot itu hari 7 minggu ya, di mana mereka akan merayakan selama 2 hari panen. Karena pada waktu itu di Israel diadakan panen, penuaian gandum, jelai, anggur. Jadi tumbuh-tumbuhan ya dipanen pada hari Shavuot, yang kalau buat kita orang Kristen adalah hari Pentakosta ya, itu. Jadi ada persamaan. Kalau buat orang Yahudi yang masih beragama Yudaism, mereka merayakan kalau di tahun 2023 ini hari raya Shavuot itu tanggal 25, 26, 27. Dan besoknya hari ke-50, kan Shavuot itu hari raya 7 minggu. 7 minggu itu berarti 7 kali 7 hari, 49 ya. Dan besoknya hari ke-50 disebut hari raya Pentakosta ya. Yaitu buat kita orang percaya hari raya turunnya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman tadi, pada waktu hari Pentakosta ini, murid-murid Tuhan Yesus berada di kota Yerusalem di satu rumah. Mereka mengikuti perintah Tuhan. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, kamu tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Mereka tetap sehati setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Selama 10 hari mereka berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Dan pada hari yang ke-10 turunlah Roh Kudus. Dan peristiwa ini ditandai dengan pada waktu itu bunyi angin yang keras. Jadi anginnya sangat keras bunyinya, sampai bisa didengar oleh seluruh kota Yerusalem ya, terutama murid-murid yang ada di satu rumah. Dan selain itu ada juga tanda lidah-lidah api turun yang hinggap di kepala murid-murid. Lidah-lidah api. Dan selanjutnya ketika Roh Kudus memenuhi mereka yang turun dari sorga, mereka berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Ya, luar biasa ya. Dan pada waktu itu di kota Yerusalem, karena ada perayaan Shavuot ini, hari raya 7 minggu ini, orang-orang Israel dari seluruh penjuru dunia datang berkumpul di kota Yerusalem. Ada 3 hari raya, orang Israel atau orang Yahudi dimanapun berada berusaha pulang untuk merayakan. Hari raya apa itu? Ada 3 ya. Hari raya Paskah, Pesah, kalau mereka bilang Pesah. Yaitu mereka mengingat waktu di Mesir, Tuhan memerintahkan Musa untuk menaruh darah anak domba di ambang pintu. Supaya ketika malaikat maut lewat, tidak membunuh anak sulung yang ada di rumah itu. Itu Pesah atau Paskah, yang artinya lewat ya. Yang lewat siapa? Malaikat maut. Itu yang dirayakan oleh orang Yahudi, orang Israel. Mereka akan datang dari jauh-jauh, biar di negara lain mereka datang. Hari raya yang kedua, hari raya Shavuot ini, yaitu hari raya 7 minggu ya. Hari raya panen, penuaian. Dan hari raya ketiga, hari raya Sukkot, yaitu hari raya Pondok Daun. Nanti di sekitar bulan Oktober ya. Kalau hari raya Shavuot, yaitu di akhir Mei atau bulan Juni, awal Juni. Yang seperti sekarang dirayakan. Di Israel dirayakan itu ya. 25 sampai 27 Mei tahun 2023. Tapi buat kita orang percaya dan orang Israel Mesianik yang sudah percaya Tuhan Yesus, merayakan hari raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus yang ditandai dengan bunyi angin yang keras dan lidah-lidah api hinggap di kepala murid-murid yang sedang berkumpul, dan kemudian mereka berbahasa macam-macam bahasa ya. Sehingga orang Israel yang lagi merayakan Shavuot di kota Yerusalem, yang datang dari luar negeri,
yang tadi kita sudah dengar bahwa ada dari Partia, dari Media, Elam, dari Mesir, dari Arab, dari Roma, dari segala penjuru dunia. Mereka kaget setelah bunyi angin yang keras dan mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus di ruangan atas itu seperti terhuyung-huyung karena lagi dipenuhi ya oleh Roh Kudus, dan mereka berbahasa sesuai bahasa yang mereka orang Israel atau Yahudi ini berasal. Kalian dari Arab, mereka tentu bisa berbahasa Yahudi ya. Tapi ketika mendengar murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta ini berbahasa bahasa Arab, bahasa Mesir, bahasa Partia, bahasa Elam, Kapadokia, Pontus, bahasa Asia, mereka heran. Kan mereka ini orang Galilea, kok bisa berbahasa seperti yang tempat kami berasal? Nah, apa artinya ini? Pada waktu murid-murid berbahasa lain, itu adalah bahasa dari Roh Kudus ya. Roh Kudus memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang siapa itu Tuhan Yesus, sehingga orang-orang Israel yang dari negara-negara lain yang datang merayakan hari raya Shavuot, mereka semua terharu. Dan mereka mendengarkan bahwa murid-murid Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus sedang memberitakan tentang Tuhan Yesus yang mereka salibkan. Itu kita bisa lihat nanti di ayat selanjutnya, tapi kita tidak baca ya, tentang khotbah Petrus. Jadi ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, Petrus tampil dan berkhotbah. Tetapi apa yang dikhotbahkan Petrus, itulah yang murid-murid lain katakan dalam bahasa-bahasa lain. Dan tujuannya yaitu menyadarkan orang-orang Israel yang lagi kumpul di Yerusalem bahwa apa yang mereka buat kepada Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang sebenarnya mereka tunggu-tunggu. Sehingga mereka semua terharu dan bertobat. Dan kalau kita baca seterusnya, pada hari itu ada kira-kira 3.000 orang bertobat dan minta dibaptis oleh murid-murid. Jadi dahsyat ya Roh Kudus ya. Dan sebenarnya juga orang Israel bukan saja merayakan panen raya, tetapi intinya sebenarnya hari raya Pentakosta ini adalah hari raya yang diperingati orang Israel pada waktu itu sampai sekarang, yaitu ketika mereka keluar dari Mesir melewati Laut Merah, laut terbelah merah, padahal di belakang mereka sudah pasukan Mesir mengejar, di depan mereka Laut Merah, dan Tuhan membelah Laut Merah itu. Siapa yang membelah? Roh Kudus. Roh Kudus belah itu sehingga orang Israel bisa menyeberang Laut Merah. Dan pada hari ke-50 mereka jalan di padang belantara itu menuju tanah Kanaan. Sampailah mereka di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai ini Tuhan berbicara kepada orang Israel. Dan pada waktu Tuhan berbicara, bunyinya dahsyat. Kalau kita baca di kitab Keluaran, bunyinya kayak guruh, guntur, dan disertai dengan api yang menyala-nyala, kilat, sehingga orang Israel ketakutan. Padahal maksud Tuhan, Dia berbicara kepada orang Israel di Gunung Sinai ini untuk menyatakan, kamu adalah bangsa pilihanku, aku adalah Tuhanmu. Ya, jadi sebenarnya hari raya Pentakosta ini hari ke-50 setelah mereka meninggalkan Mesir, itulah berdirinya negara Israel yang pertama. Bangsa Israel terbentuk menjadi satu negara. Karena tadinya mereka di pembuangan di perbudakan Mesir, mereka bukan satu bangsa ya. Itu cuma turunannya Yakub, Yusuf waktu mereka pindah dari Kanaan ke Mesir karena kelaparan. Kemudian setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan membentuk mereka menjadi satu bangsa. Jadi hari Pentakosta ini buat bangsa Israel ada dua, yaitu memperingati Musa menerima 10 hukum, 2 loh batu di Gunung Sinai,
dan juga sekaligus berdirinya bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita kembali pada waktu Tuhan berbicara di Gunung Sinai, bangsa Israel ketakutan dan Gunung Sinai itu dipenuhi dengan api dan kilat memancar. Dan kalau kita bandingkan di hari raya Pentakosta di zaman murid-murid di kota Yerusalem, hampir sama ya. Bunyi juga angin yang keras dan menimbulkan ketakutan orang Israel ya di kota Yerusalem. Dan ada api, tapi api itu adalah api Roh Kudus hinggap di kepala murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita bisa belajar dari peristiwa hari Pentakosta ini ialah bahwa kita sebagai umat Kristus, duta-duta Kristus di akhir zaman, mari kita terus kabarkan tentang berita Injil Kristus, tentang salib Kristus ya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan. Karena untuk itulah Tuhan Yesus turun ke dunia sampai mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke sorga dan mengirim Roh Kudus supaya kita diperlengkapi hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Itulah makna hari Pentakosta ya. Mari kita jalankan amanat agung ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, karena Roh Kuduslah yang memimpin kita. Demikianlah pemberitaan firman tentang Pentakosta ini, dan Oma Palar akan melengkapinya. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, tim Barlot. Kita jumpa lagi di hari Minggu ini, tanggal 28 Mei, yang kita peringati hari turunnya Roh Kudus. Saya lanjutkan penjelasan sedikit, tidak mengulang, tapi saya melanjutkan pengertian. Pengertian yang saya berikan ini, apa karya Roh Kudus di generasi kita. Ya, ada begitu banyak ya pendapat-pendapat mengenai turunnya Roh Kudus diperingati, dan yang generasi kita, apa yang titik tolaknya karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita memperingati berarti kita mengingat akan karya Tuhan di dalam seluruh isi dunia ini, sampai pada akhirnya Dia turunkan Roh-Nya sendiri. Kalau kita teliti bahwa itu sangat membanggakan, sangat bersukacita ya, yang harus kita terima Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dipikir, direnungkan lebih jauh bahwa Roh Tuhan turun dalam kehidupan kita, berarti kehidupan kita sangat istimewa. Tetapi kenyataan yang ada, saya tidak ulangi, bahwa karya Roh Kudus yang Tuhan turunkan sendiri Roh-Nya itu banyak perbedaan, sampai pada pertentangan. Saya tidak membicarakan mengenai hal ini, tetapi kita semua mengerti apa kata roh. Ya, roh itu tidak berbentuk, tapi Tuhan memberi tanda waktu Tuhan mengirimkan, Bapa mengirimkan sesuai dengan yang Opa katakan tadi, kamu jangan tinggalkan. Ya, ada sesuatu yang Tuhan Bapakku akan berikan. Saya tidak ulang lagi di situ bahwa Dia mengirimkan Roh-Nya. Secara mata jasmani logika kita, roh tidak berbentuk. Tetapi Tuhan tahu anak-anaknya ada hidup di dunia. Tuhan memberi tanda seperti lidah-lidah api. Saya percaya kenapa bentuknya ini, saya tidak jelaskan juga. Tentu sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai yang meneliti,
itu bisa diterangkan, tetapi saya tidak berbicara itu. Pasti semua Bapak Ibu tahu, waktu roh turun itu, reaksinya di dalam hidup kita. Ini yang kita harus gumuli, kita harus renungkan. Itu dimulai dari murid-muridnya. Sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Ya dan amin. Saya tidak menentang itu, dan itu harus, ya, sebagai tanda aku anak Tuhan. Tetapi ada satu yang kita harus pikirkan, menambahkan, bukan menghilangkan. Roh Kudus, aku diberikan roh. Kadang-kadang dan kenyataan kita lihat bahwa anak-anak Tuhan berlomba untuk mendapatkan itu. Itu tidak salah, benar. Tetapi yang sering dilupa, kita inginkan rohnya itu ada di dalam hidup kita, tapi kita tidak memikirkan, pantaskah Roh Kudus, rohnya Tuhan tinggal di dalam kita. Saya sedikit merenungkan akan hal ini, karena saya ada di situ. Saya ingin mendapatkan itu. Sampai pada titik saya memikirkan, Tuhan, kenapa saya tidak mendapatkan itu? Akhirnya saya memikirkan bahwa apakah Tuhan bertitik tolak di bahasa roh? Maaf Bapak Ibu di rumah, saya memikirkan itu, saya pribadi. Bertahun saya ingin mendapatkan itu. Tapi akhirnya apakah saya harus mendapatkan itu? Baru saya dikatakan Tuhan, roh Tuhan tinggal di saya. Saya menggumuli sendiri. Saya merenungkan dengan Tuhan. Saya berdoa meminta itu. Karena itu suatu keistimewaan. Ya dan amin. Tetapi apakah saya tidak mendapatkan itu? Saya mengatakan membatasi roh itu tinggal di dalam saya, dan saya tidak bisa berbahasa roh, saya terbatas. Akhirnya saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu rencanamu, tapi saya tahu saya harus hidup seperti yang kau inginkan. Soal tanda, Tuhan yang tahu. Dan bertahun-tahun saya gumuli, saya tidak dapat. Dan saya minta, Tuhan, kalau saya tidak dapat hal-hal yang lain yang menandakan Engkau ada di dalam kehidupan saya sendiri dan mungkin orang lain, berikan itu. Dan akhirnya saya dapat. Saya dapat dengan merenungkan. Saya potong di sini dulu. Saya mengatakan ini adalah kesaksian saya. Bukan berarti bahasa roh tidak benar. Itu benar 100%. Ya. Yang saya mau masukkan, kalau kita minta Roh Kudus masuk di kita, kita periksa diri kita dulu. Sikap kita, cara berpikir kita, mindset kita, kata kerennya. Apakah kita sudah menyiapkan hati kita untuk Dia tinggal? Namanya Roh Kudus. Saya tidak juga mengatakan yang tidak dapat itu tidak kudus. Tidak. Itu otoritas Tuhan. Tetapi nalar manusia kita. Kita hanya manusia. Dan Tuhan adalah sempurna. Dia yang membentuk kita. Dan Dia mau tinggal di dalam kita. Apakah kita siap? Dan seperti saya katakan tadi, saya mau Tuhan. Saya siapkan hati saya. Saya merenungkan sikap hidup saya. Apakah sudah sesuai dengan tempatnya Roh Kudus? Semua hal yang mengingatkan
hal-hal yang saya sudah buat mungkin mendukakan hati Tuhan, saya buang, saya minta ampun. Sudah saya lakukan, tetapi saya minta, saya tidak dapat. Tuhan, saya tidak mau, saya bilang. Saya tidak mau ini membatasi gerak saya untuk Engkau tinggal di dalam hidup saya. Saya tidak mau membatasi hidup saya, karyamu untuk berkarya di dalam saya. Hanya saya tidak dapat. Kalau Engkau mau, berikan aku yang lain. Saya menjalani hidup biasa. Tapi pada satu saat dan sampai sekarang, ada satu hal, saya tidak menjadi kesaksian itu, tapi saya tidak menceritakan itu. Tapi saya dapat sesuatu yang tidak pernah saya mimpikan. Saya juga tidak sekolah untuk hal itu. Dan akhirnya saya katakan, saya punya karunia. Yang tidak ada andil untuk Tuhan berikan. Yang saya berikan untuk Tuhan. Berikan Tuhan yang ini, yang itu. Saya ingin satu, bagaimana Engkau menandakan seperti yang Engkau firmankan. Tanda roh bekerja di saya, itu bahasa roh. Tapi saya tidak dapat, saya ulangi. Saya dapat yang lain. Akhirnya saya merenungkan bahwa Roh Kudus turun pada kita. Yang seperti murid-murid terima yang kita peringati hari ini, itu tanda. Karena pengalaman hidup saya, tanda yang lain bisa Tuhan berikan. Keajaiban yang ada hari ini kita peringati, yang tidak diminta, bisa berbahasa yang lain. Dari negara-negara lain sampai semua, kita cerita tadi yang Opa katakan, tercengang, heran. Jadi Roh Kudus kalau bertindak, saya renungkan, selalu ada tanda heran. Dimulai saya renungkan kembali, kenapa Tuhan mulai dengan bahasa. Tuhan mau nyatakan di murid-muridnya yang saat itu, aku datang bukan untuk bangsaku sendiri. Nalar saya merenungkan itu semua. Tuhan secara tidak langsung, aku di seluruh bangsa di dunia ini, aku taruh rohku. Barang siapa yang menginginkan aku. Saya ulangi, saya kenapa bertitik tolak di situ? Karena saya tidak tahu bahasa roh. Saya berjuang untuk mendapat, tapi saya tidak. Dan akhirnya apa yang karunia saya dapat, itulah bahasa tubuh saya, bahasa sikap saya yang Tuhan berikan. Tapi bukan bahasa roh. Bahasa roh benar 100%. Saya tidak tolak itu. Tapi saya berbicara untuk orang-orang. Mungkin ada seperti saya. Yang Tuhan mau. Bagaimana sikap hidup kita. Membahasakan keluar dalam hidup kita sehari-hari. Adalah sikap Roh Kudus itu. Kekudusan kita yang Tuhan minta. Ya. Bukan berarti kita tidak, Roh Kudus ada. Bukan berarti juga kita jangan salah kaprah. Ya. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ada orang bilang kalau sudah Roh Kudus tinggal, sikap kita tinggal, ada Tuhan, sikap kita menandakan Tuhan ada ya di dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat salah. Bisa, tetapi tidak dengan sengaja. Roh Kudus kalau tinggal, dia akan mengontrol semua kehidupan kita. Sikap kita, pikiran kita. Kalau dia sudah kontrol dan dia katakan itu salah, itu sangat jelas.
Ini saya tidak panjang karena kita mengatakan kita hanya berbicara bagaimana roh Tuhan hari ini. Kalau kita mau kupas itu panjang ya, bagaimana sikap-sikap dan bla 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 yang bisa kita berdiskusi. Tapi saya mau katakan roh itu Roh Kudus memang. Dia selalu kalau ada di diri kita pasti dia membuat sesuatu tindakan heran. Kenapa heran? Karena tidak bisa dibuat oleh manusia. Tidak ada sekolah Roh Kudus. Sekolah untuk kita mendapatkan karya Roh Kudus, intinya kita intim dengan Tuhan. Rohnya bekerja. Kalau itu bisa secara praktek untuk mendapatkan kekudusan itu, Roh Kudus akan berkarya dalam kita. Jadi karya Roh Kudus Bapak Ibu di rumah selalu mengherankan. Karena tidak pernah diciptakan oleh manusia. Orang yang tadinya tidak ada apa-apanya bisa ada apa-apanya. Dari mana? Mereka tahu bahasa ini. Sampai secara manusia, daging, logika berbicara. Mungkin mereka mabuk. Saya percaya Bapak Ibu di rumah membaca ini semua. Tapi saya mau katakan, kalau Roh Kudus bekerja, semua heran. Karena yang mendapatkan itu juga tidak menyadari dan tidak membayangkan itu terjadi. Apalagi kalau dalam sikap. Tadi Opa ada singgung mengenai hikmat. Ya. Hikmat itu ada hanya untuk anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya karena ini karena praktek hidup kami, hidup saya sendiri. Hikmat berbicara saat Roh Kudus itu tinggal di kita. Karena hikmat tidak ada rancangan dunia. Tidak ada kepintaran dunia di situ. Saya percaya hikmat adalah bagian kehidupan kita di dalam Roh Kudus. Tadi Opa juga sudah singgung waktu Tuhan mau meninggal. Tuhan katakan, Bapakku akan mengirim seorang penolong. Jangan kita salah kaprah. Roh Kudus adalah satu pribadi. Tuhan tidak katakan saya mengirim kuasa. Saya mengirim satu kepintaran, kehebatan. Saya mengirim seorang penolong. Dia satu pribadi, seorang. Satu pribadi. Untuk menolong dan menghibur. Tapi banyak orang, khususnya anak Tuhan, kata menolong, Roh Kudus menolong. Saya sudah berdoa, minta Tuhan Yesus dengan karya Roh Kudusnya membantu saya. Tapi kita membatasi karya Roh Kudus dengan cara berpikir kita. Kalau Roh Kudus menolong, itu rohnya Tuhan. Dia menolong di atas sampai pada di atas batasan manusia kita. Dan biasa dalam praktek pergumulan kita sudah tidak bisa apa-apa. Maju salah, mundur salah, kiri kanan salah. Tidak boleh bahkan. Kalau kita maju bisa, tapi sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Waktu kita duduk tenang, diam di kaki Tuhan, Roh Kudus berkarya. Itu yang Tuhan katakan maksudnya di dalam peringatan hari ini. Kita renungkan sebelum Tuhan kirim ini. Tuhan nyatakan yang Opa katakan tadi. Jadi kalau dia datang, tidak pernah, memang ada logika kita dipimpin. Tapi dia menyatakan dirinya kadang-kadang di saat kita tidak bisa apa-apa. Itu kenyataan banyak. Disitulah rohnya bekerja di atas batasan kita sebagai manusia. Itulah dikatakan supernatural.
Dia menghibur. Kadang-kadang orang manusia, khususnya anak Tuhan, kalau kata menghibur, kita punya pikiran selalu ke dagingan, ke jasmani. Aku punya uang, aku tinggal di rumah yang hebat, ya. Kalau yang di bawah itu bukan Roh Kudus. Di sini yang biasa salah kaprah. Khususnya saya berbicara untuk anak Tuhan. Kalau kita renungkan semua ini, apa arti Roh Kudus? Dia ada di mana? Yang paling tanda adalah kita damai sejahtera. Kita damai sejahtera. Kita kaya, tapi di batas tertentu secara dunia. Tapi kalau kita kaya di dalam Tuhan, pasti mengingat itu damai sejahtera. Itulah karya Roh Kudus. Kita tenang menghadapi kehidupan dunia ini. Kenapa saya juga coba-coba renungkan? Kenapa Tuhan berikan itu di generasi kita? Saya renungkan, mungkinkah, dan saya percaya Tuhan tahu, di akhir dunia harus ada kekuatan yang lebih bagi anak-anakku yang percaya. Dan ini terjadi dengan Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Saya tidak panjang, tentu ada diskusi-diskusi kalau kita mau berdiskusi. Tapi saya hanya katakan, begitu hebatnya Tuhan. Dan memang Dia hebat, Dia ciptakan kita, dan kita mengakhiri hidup kita tidak pernah sia-sia. Kita adalah generasi akhir zaman. Dan yang paling hebat, kita harus punya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berkarya. 3 menjadi 1, Bapa, Putra, Tuhan Yesus sendiri, dan Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus kalau kita pakai dengan dasar di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang tidak bisa, apa yang tidak mungkin bagi dunia, itu pasti mungkin. Sekali lagi kesaksian kami. Saya tidak panjang juga di situ. Saya mau mengatakan, kami tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, dunia melihat kita ada apa-apanya. Bahkan lebih yang tidak mungkin. Kenapa bisa usir setan? Semua bisa usir setan. Tapi ada tingkatan. Tuhan kenapa pakai kami? Itulah karya Rohku. Aku taruh di situ Rohku. Karena aku berkenan. Aku melihat kehidupan tiap anak-anakku. Pantas dia mendapatkan ini. Yang tidak kita mimpi. Itulah karya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman di rumah yang mendengarkan ini. Kita hidup di akhir zaman. Sekarang kita menghadapi iblis. Dia dengan kelicikannya. Kita tidak tahu tiba-tiba kenapa ya. Dan seperti banyak kita dengar di sosmed. Dan memang kami tahu bahwa tahun-tahun terakhir roh kematian, roh najis merajalela. Bagi anak-anak Tuhan itu tidak boleh. Kita bisa tahu itu semua. Bisa dan kita tidak terjumus. Bisa dan tidak bisa kita bisa tahu. Kalau Roh Kudus tinggal 100%. Jangan buat diri kita itu Roh Kudus masuk keluar. Karena Roh Kudus tidak bisa bersatu dengan ketidakbenaran, yaitu dosa. Berusaha untuk kita hidup kudus. Memang manusia kita tidak bisa kudus. Sulit. Tapi itu jangan dipakai dalam kitab prinsip kita untuk mengejar kehidupan dengan Tuhan. Kalau kita selalu katakan kita lemah, saya manusia, saya tidak mampu, setan ambil celah itu. Tapi katakan di diri kita dengan iman, aku bisa. Hari ini aku tidak bisa, Roh Kudus mengontrol aku. Dan aku maju kembali, aku bisa.
Dan siapa yang bisa menyadari dengan cara berpikir demikian? Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu di rumah bisa melakukan apa yang tidak bisa menjadi bisa. Mungkin kita tidak bisa karena kita pikir pendidikan kita, pekerjaan kita, Bapak Ibu. Tuhan tahu semua. Tuhan mau kita melengket, mendekat Dia, dan kita punya cara berpikir. Dia sudah hidup di dalam kita. Dia sudah hidup di dalam kita. Berarti kita punya tindakan adalah tindakan Tuhan. Itu yang perlu dipahami, ditaruh di pikiran hati kita, dan berjalan bersama Tuhan. Tuhan mengontrol kita. Dia tetap akan memberikan pertama damai sejahtera. Jangan takut, tenang, aku bersama kamu. Hanya itu saya berikan Bapak Ibu, tidak panjang. Mungkin kalau kita bicara panjang lagi, tapi saya percaya Bapak Ibu di rumah tahu hal ini. Pakailah Roh Kudus di zaman akhir ini. Dia berkarya luar biasa sehingga kita bisa beda dengan dunia ini. Terima kasih. Hanya itu saja, sampai kita bertemu di minggu depan. Maranatha. Selamat siang. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi, marilah kita akan melakukan perjamuan kudus, karena ini juga adalah perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan Yesus. Kita lakukan ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu, marilah kita berdoa dan sediakanlah di tempat tinggal masing-masing hosti, roti, anggur atau sirup atau teh, untuk kita sama-sama melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah mendengarkan tadi firman-Mu tentang Hari Raya Pentakosta. Jadikanlah kami, ya Allah Roh Kudus, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya mendengar saja. Dan saat ini Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus. Untuk itu sekali lagi kami mohon ampunilah dosa-dosa salah kami, dan sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Setelah kita terima roti atau hosti dan anggur, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari, di hostinya ada firman Tuhan, ya. Silahkan baca, dan kami juga di House of Harvard akan baca. Dan ini merupakan pesan Tuhan buat kita semua
dan khususnya bagi keluarga Warlord Ministry. Silahkan dibaca masing-masing. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lukas 6 ayat 38b. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oke. Terakhir dari Yehezkiel 36 ayat 26b. Ujinya, dan aku Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, cocok ya, cocok dalam memperingati Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Pesan Tuhan yang pertama, kadang-kadang dengan perencanaan kita secara manusia, secara logika kita sebenarnya tidak salah ya, karena logika itu ciptaan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita selalu membawa semua rencana kita ke tangan Tuhan. Itu yang tadi dalam firman yang Julian dapat, apa? Oh, setiap jalan orang benar, orang orang-orang selalu mengira ini sudah benar jalannya, padahal kadang-kadang salah ya. Jadi kita diingatkan di Hari Raya Pentakosta ini, tanyalah Roh Kudus. Roh Kudus, apakah keputusan atau jalan yang saya ambil ini tidak bertentangan dengan Engkau, Roh Kudus ya? Jadi cocok. Terus apa tadi? Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi kita harus selalu berseru, Tuhan Yesus tolong kami, ya. Jadi berserulah kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah Roh Kudus, kepada Bapa Surgawi, maka kita pasti diselamatkan. Selamat dalam kehidupan di dunia dan sampai kekekalan, ya. Itu artinya. Terus di Oma tadi apa yang kita pakai untuk mengukur orang lain, yaitu ya, itu juga akan diukurkan kepada kita. Jadi maksud Tuhan sebenarnya, marilah kita lihat sesama kita seperti Tuhan melihat ya. Jadi kita lihat dengan kacamatanya Tuhan, hatinya Tuhan, yaitu kita harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi jangan kita menghakimi orang lain, karena hak penghakiman ada pada Tuhan ya, dan kepada hakim-hakim yang Tuhan tunjuk di dunia. Terus yang terakhir, Tuhan sudah berjanji bahwa jikalau kita punya hati yang keras, itu tidak baik di mata Tuhan. Untuk itu Tuhan mengirim Roh Kudus untuk membentuk hati kita menjadi hati yang taat ya. Jadi dalam hari raya turunnya Roh Kudus ini, pesan Tuhan cukup jelas buat kita, yaitu selalu kita mengandalkan Tuhan, kita bawa semua rencana kita, baik rencana keluarga, pribadi, pelayanan ke dalam tangan Tuhan, dan kita harus selalu berseru kepada Tuhan, yaitu melalui doa ya. Dan janganlah kita mengukur orang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan akan memberikan kita hati yang taat ya. Mari kita angkat hosti yang kita percaya adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata di 1 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 23 sampai ayat 25. Bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di kayu salib di Bukit Golgota, yang telah menganugerahkan kepada semua manusia, termasuk kami dan keluarga, hidup yang kekal, keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami terima roti ini yang adalah persekutuan dengan tubuh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan makan dengan iman. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga kami menjadi warga-warga kerajaan-Mu, menjadi duta-duta Kristus untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima anggur ini yang adalah persekutuan dengan darah-Mu yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Rain down, rain
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to His grace, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to His grace, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Ku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hari Minggu 28 Mei tahun 2023 ini, di mana oleh kemurahan-Mu Bapa, kami bisa memperingati Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus pada kira-kira 1990 tahun yang lalu ke atas murid-murid-Mu Tuhan Yesus di satu rumah di kota Yerusalem, di mana hal itu adalah penggenapan janji Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyuruh murid-murid-Mu menanti di Yerusalem kuasa yang turun dari sorga, yaitu Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya Roh Kudus turun bukan hanya di Yerusalem, tetapi sampai saat ini turun atas kami, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kuasa-Mu Roh Kudus kami dimampukan saat ini untuk beribadah, bersyukur untuk Hari Raya Pentakosta ini, dan kami juga dimampukan untuk bersaksi dan melayani Tuhan, melayani sesama kami, khususnya kami keluarga Warlord Ministry yang dikaruniakan oleh Roh Kudus berbagai-bagai karunia, sehingga di dalam pelayanan kami keluarga Warlord Ministry banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, yang sakit disembuhkan, yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan dibebaskan, dan yang berada di dalam tekanan, problem, masalah apapun dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami mau menjalin terus hubungan yang akrab dengan-Mu Tuhan, karena kami akui tanpa hikmat dan kuasa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa.
ingatkanlah kami selalu untuk berjaga-jaga dan berdoa sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan, kami doakan sekarang pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, berkatilah Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua petinggi-petinggi negara baik sipil, TNI, Polri maupun semua anggota DPR baik di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan karuniakan roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintah kami berjalan dengan bersih, adil, dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan bangsa kami. Tuhan, kami juga sebagai umat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudari kami di seluruh dunia, semua gereja-gereja, berdoa sekarang buat kota Yerusalem, di mana berada di negara Israel. Berkatilah bangsa pilihan-Mu Israel ini, berkatilah kota Yerusalem, berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa Israel, dan karya-Mu lah Roh Kudus, sehingga para pemimpin Israel banyak yang akan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa pilihan-Mu. Kami percaya Tuhan, doa kami bersama gereja-gereja di seluruh dunia akan mempercepat proses pemulihan bangsa Israel, yaitu mereka sungguh-sungguh mempercaya dan menerima Tuhan Yesus yang pada kira-kira 2000 tahun lalu mereka salibkan di atas bukit Golgota. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus yang bisa menjamah pemimpin-pemimpin Israel dan seluruh umat Israel untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus, supaya kedatangan-Mu yang kedua kali tidak tertunda-tunda lagi. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami doakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia karena hari ulang tahun pada hari ini. Tuhan kiranya mengaruniakan panjang umur, terus meningkat di dalam karir, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, atau di dalam pendidikan, di sekolah, baik di tingkat dasar maupun di sampai perguruan tinggi. Berkatilah, sempurnakanlah sukacita oleh karena bisnis yang maju dan karir yang meningkat. Terima kasih Tuhan. Berkati juga dan tolonglah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang di dalam keadaan sakit. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan, dan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan juga yang berada dalam permasalahan yang berat, baik itu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pelayanan juga, Tuhan tolong agar permasalahan ini dengan pertolongan Roh Kudus dapat terselesaikan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua anggota Warlord bersama keluarga, dan juga simpatisan Warlord bersama keluarga. Tuhan kiranya memberkati dan membuat kami tetap sehati sepakat untuk melayani Tuhan, melayani sesama kami sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap anggota Warlord di dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini, kami memohon berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan di tempat tinggal masing-masing, dan kami yang berada di House of Warlord Sentul City mulai siang ini
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan di bulan yang baru, yaitu hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.